Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nur Aulia, MPM 2040402064, mahasiswa Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang diskriminasi harga. Diskriminasi harga. Dalam berbisnis, strategi penerapan harga yang tepat akan berpengaruh pada penjualan produk secara langsung. Ada banyak jenis modal yang bisa dipilih, salah satunya adalah diskriminasi harga. Diskriminasi harga adalah strategi mikroekonomi yang banyak dijalankan oleh para produsen. Dalam diskriminasi harga, sebuah produk dijual dengan harga yang berbeda di pasar yang berbeda. Jika untuk satu produk yang sama, dua orang pembeli bisa mendapatkan harga yang berbeda. Tipe-tipe diskriminasi. Diskriminasi harga yang sering ditemukan di pasaran antara lain: 1. Diskriminasi harga tingkat 1. Pada model ini, penjual memasang harga tertinggi pada pelanggan sesuai dengan jumlah yang sanggup mereka bayar. 2. Diskriminasi harga tingkat 2. Dalam tipe diskriminasi harga ini, pelanggan dikenai biaya yang berbeda tergantung pada kualitas tertentu. Misalnya, tarif telepon semakin menurun setelah 10 menit waktu berbicara. Tarif listrik tergantung pada besar daya dan konsumen harian, dan diskon atau poin yang diberikan oleh pelanggan kartu yang memenuhi syarat tertentu. 3. Diskriminasi harga tingkat 3. Para pelanggan dikelompokkan berdasarkan atribut tertentu, misalnya latar belakang sosial dan ekonomi. Tipe ini adalah yang paling umum ditemukan di masyarakat, contohnya sebagai berikut: diskon untuk murid sekolah, mahasiswa atau karyawan, harga paket wisata di peak season dan off-peak season, harga spesial restoran pada jam makan siang. Keuntungan diskriminasi harga. Hampir semua pelaku bisnis memberlakukan diskriminasi harga untuk meningkatkan penjualan dan memperbesar keuntungan mereka. Bagi produsen, inilah keuntungan diskriminasi harga yang bisa didapatkan. Yang pertama, meningkatkan pendapatan. Diskriminasi perusahaan memiliki dua sisi yang berbeda. Bagi beberapa perusahaan, mereka masih tetap bertahan meski tidak mendapatkan keuntungan besar. Namun, bagi beberapa perusahaan lain, diskriminasi harga bisa saja merugikan mereka. Perusahaan transportasi adalah contoh yang bisa mendapatkan keuntungan dengan diskriminasi harga. Yang kedua, meningkatkan layanan konsumen. Jika diskriminasi harga bisa memberikan penambahan signifikan pada pendapatan perusahaan, mereka juga bisa meningkatkan layanan pada konsumen. Caranya dengan menggunakan hasil dari diskriminasi harga untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang ketiga, memberikan keuntungan pada konsumen. Tidak hanya bagi produsen, diskriminasi harga juga menguntungkan konsumen. Misalnya, harga spesial yang diberikan untuk lansia. Umumnya pendapatan lansia lebih rendah dari pekerja aktif, sehingga mereka sangat terbantu dengan harga yang murah. Yang keempat, mengelola permintaan konsumen. Perusahaan bisa melakukan pemerataan permintaan konsumen melalui diskriminasi harga. Misalnya, dengan memberikan harga murah untuk tiket transportasi di pagi hari. Dengan demikian, secara tidak langsung, perusahaan mendorong konsumen untuk berpergian di pagi hari agar mendapatkan harga murah. Hal ini bisa diterapkan untuk menghindari membeludaknya permintaan konsumen di siang atau malam hari. Kerugian diskriminasi harga. Selain keuntungan-keuntungan yang telah disebutkan di atas, diskriminasi harga juga bisa merugikan perusahaan dan konsumen. Yang pertama, harga terlalu tinggi untuk beberapa orang. Jika ada konsumen yang merasa diuntungkan karena harga yang lebih rendah, tentu ada juga yang merasa dirugikan karena harus membayar lebih tinggi. Misalnya, untuk konsumen yang harus membeli tiket pesawat di jam-jam sibuk, di mana harganya jauh lebih tinggi dibandingkan jam biasa.
Hal ini bisa menyebabkan diskriminasi harga menjadi tidak efisien. Yang kedua, surplus konsumen menurun. Adanya diskriminasi harga membuat surplus konsumen menurun dan menyebabkan kesenjangan yang semakin besar di masyarakat. Ini bisa terjadi jika perusahaan menerapkan diskriminasi harga tingkat pertama. Yang ketiga, ketidakadilan bagi konsumen. Meski diskriminasi harga diterapkan berdasarkan kelompok sosial tertentu, konsumen masih bisa merasakan ketidakadilan. Misalnya saja ada dewasa dan lansia yang harus membayar dengan harga berbeda. Bisa saja orang dewasa yang membayar lebih mahal adalah pengangguran, sementara lansia yang mendapatkan harga murah sangat kaya raya. Yang keempat, biaya administratif. Dalam penerapan diskriminasi harga, di mana konsumen dibagi ke dalam beberapa kelompok, diperlukan biaya yang besar. Biaya administratif yang dikeluarkan perusahaan bisa berdampak pada peningkatan harga produk. Penerapan diskriminasi. Diskriminasi harga diterapkan oleh banyak industri dan perusahaan. Beberapa contoh penerapan diskriminasi harga adalah sebagai berikut. Yang pertama, industri transportasi. Transportasi adalah industri terbesar yang menerapkan diskriminasi harga. Semua jenis transportasi mulai dari darat, laut, dan udara memberlakukan harga yang berbeda-beda. Berbeda harga berdasarkan pada berbagai hal, seperti kelas, waktu kepergian, hingga usia. Ada pula perusahaan transportasi yang membedakan harga berdasarkan waktu pembelian tiket. Misalnya, tiket kereta api yang dijual jauh lebih murah pada 2 jam sebelum keberangkatan untuk rute-rute tertentu. 2. Harga retail. Produsen bisa menjual produk mereka pada satu perusahaan retail yang sama di beberapa wilayah sekaligus. Berbeda harga hanya didasarkan pada berapa banyak jumlah produk yang dibeli di wilayah tersebut. Yang ketiga, kupon. Pembelian kupon adalah cara produsen untuk membedakan mana konsumen mereka yang sensitif harga dan tidak sensitif harga. Konsumen yang rela mengumpulkan kupon demi kupon adalah mereka yang sensitif terhadap harga. Dengan demikian, produsen bisa menarik harga lebih tinggi pada konsumen yang tidak sensitif harga, alias tidak memiliki banyak kupon diskon. Yang keempat, harga premium. Harga premium yang diterapkan pada sebuah produk berarti produsen mengeluarkan biaya marginal lebih banyak untuk produk tersebut dibandingkan dengan produk lainnya. Misalnya, untuk sebuah harga kopi biasa diberi harga standar, sementara kopi yang label premium dijual dengan harga berkali-kali lipat dari kopi biasa. Model diskriminasi harga seperti ini sama seperti yang diterapkan untuk harga tiket pesawat dan minuman alkohol premium. Penerapan diskriminasi harga ini bisa memberikan inisiatif tidak terduga bagi produsen, yaitu para konsumen yang rela membeli produk premium dan membayar dengan harga yang lebih mahal. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan tentang diskriminasi harga. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.